Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memaafkan perbuatan Arab Badui itu dan menyuruhnya untuk melanjutkan kencingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alkisah, ada seekor anjing yang kencing di masjid dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukanlah sekedar cerita tentang seekor hewan. Ia adalah cerminan keluhuran akhlak, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jadikan teladan dalam menjaga kesucian lahir dan batin, serta dalam bersikap terhadap sesama makhluk, tak terkecuali mereka yang dianggap berbeda atau nista. Peristiwa ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadis nomor 174 bersumber dari Abdullah bin Umar. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah memimpin sholat jamaah di Masjid Nabawi, seekor anjing masuk dan buang air sembarangan di sudut masjid. Para sahabat dengan kegeraman hendak mengusir hewan itu. Melihat gelagat tak mengenakan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan para sahabat untuk tenang dan membiarkan si anjing menyelesaikan hajatnya. Sholat pun tetap dilanjutkan. Setelah usai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum apalagi menghina anjing tersebut. Beliau justru memerintahkan para sahabat untuk membersihkan bekas kencingnya dengan air dan tanah. Tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sontak membuat para sahabat yang bertanya-tanya, mengapa beliau tidak mengeluarkan anjing itu, terlebih lagi di tempat suci seperti masjid. Dengan penuh ketenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa masjid memang merupakan tempat ibadah yang harus disucikan, namun bukan dengan menghardik makhluk, apalagi menghukum makhluk tak berakal budi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu anjing-anjing kencing, mencium, dan berbalik dalam masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak menyiramnya dengan sesuatu pun dari itu." Hadis ini menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anjing-anjing sering masuk ke dalam masjid dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk kencing, menghadap, dan membelakangi kiblat. Namun para sahabat tidak menyiram air di tempat-tempat yang telah dimasuki oleh anjing-anjing tersebut. Sementara itu, ada sebuah hadis dari riwayat Abu Daud yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar yang menjelaskan juga di era itu anjing saban masuk ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat tidak memercikan air ke tempat berkena kotoran anjing tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Umar berkata, "Aku bermalam di dalam masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku masih muda dan belum menikah. Anjing-anjing akan buang air kecil, berkumpul, dan berputar-putar di dalam masjid. Namun mereka tidak pernah menyiramkan air ke atasnya." Terkait hadis tersebut, Muhammad Syamsul Al-Haq Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud mengatakan hal ini menunjukkan bahwa tanah yang terkena najis lalu kering karena terkena sinar matahari atau udara sehingga tidak ada bekasnya, maka tanah tersebut menjadi suci. Pendapat ini didukung oleh pendapat Al-Khattabi yang menjelaskan bahwa anjing pernah buang air kecil, menghadap, dan membelakangi di masjid secara sekilas. Hal ini menunjukkan bahwa anjing hanya masuk dan keluar masjid pada waktu-waktu tertentu, dan masjid tidak memiliki pintu yang menghalangi anjing untuk masuk. Oleh karena itu, najis anjing yang terkena tanah tersebut tidak sempat mengering, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menutupinya dengan tanah agar tidak terlihat.
Lebih dari itu, kisah anjing yang kencing di masjid dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekedar cerita tentang seekor hewan. Ia adalah cerminan keluhuran akhlak, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jadikan teladan dalam menjaga kesucian lahir dan batin, serta dalam bersikap terhadap sesama makhluk, tak terkecuali mereka yang dianggap berbeda atau nista. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam kisah lain juga diceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sedang berada di Masjid Nabawi. Tiba-tiba seorang Arab Badui masuk ke masjid dan kencing di salah satu sudutnya. Para sahabat Nabi menjadi marah karena perbuatan Arab Badui itu dianggap sebagai penghinaan terhadap masjid. Para sahabat hendak memarahi dan mencegah Arab Badui itu kencing. Namun, Nabi Muhammad SAW melarang mereka. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Arab Badui itu berasal dari daerah pedesaan yang belum terbiasa dengan tata krama di masjid. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memaafkan perbuatan Arab Badui itu dan menyuruhnya untuk melanjutkan kencingnya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, seseorang Arab Badui memasuki masjid, lalu ia kencing di dalamnya. Maka para muslim datang untuk membunuhnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, biarkanlah dia, karena ia tidak mengetahui. Kemudian beliau memanggilnya dan berkata kepadanya, ini adalah masjid Allah dan tidak halal untuk kencing di dalamnya. Jika engkau terdesak, maka kencinglah di sudut yang tersembunyi. Maka ia kencing di sudut yang tersembunyi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah ini juga mengajarkan toleransi dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sikap toleransi dan kasih sayang kepada orang Arab Badui yang tidak mengetahui ajaran Islam. Nabi tidak marah dan tidak menghukumnya, melainkan menjelaskan kepadanya bahwa kencing di masjid adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW sosok manusia dengan akhlak yang tiada tanding. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saifullah Mubarak Furi dalam Ar-Rahiq Al-Maktum menggambarkan Nabi SAW adalah cermin teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Tidak hanya sebagai Nabi terakhir, juga dikenal dengan kedermawanannya, keberaniannya, kejujuran, kesetiaan, dan kelembutan yang tiada tara. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.